Hari ini gue mau ngobrolin sesuatu yang penting banget buat lo yang lagi bermimpi punya rumah sendiri. Kita bakal bahas gimana caranya melindungi rumah impian lo dengan asuransi jiwa berjangka. Ini bukan cuma tentang membeli rumah, tapi juga tentang menjaganya. Siap? Yuk, kita mulai. Gue yakin lo semua setuju. Rumah itu salah satu investasi terbesar dalam hidup. Tapi pernah nggak sih lo mikirin risiko yang bisa terjadi? Nah, di sini gue mau kasih tahu lo, gimana asuransi jiwa berjangka bisa melindungi rumah impian lo. Pertama, kita harus ngerti nih, kenapa asuransi jiwa berjangka itu penting buat pinjaman rumah. Ini bukan cuma soal pelindung biasa, tapi ini tentang masa depan keluarga lo. Misalnya, kalau ada yang nggak diinginkan terjadi pada lo, asuransi ini bisa ngebantu keluarga lo tetap punya atap di atas kepala mereka. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, jadi lebih baik siap. Lanjut, gue bakal bahas tentang gimana sih asuransi jiwa berjangka ini bekerja. Ini penting buat lo yang lagi mikirin kredit rumah. Asuransi jiwa berjangka itu bisa jadi jaring pengaman finansial yang besar. Gue nggak cuman ngomong soal perlindungan biasa, ini tentang mengamankan masa depan keluarga lo. Jadi, asuransi jiwa berjangka ini menawarkan perlindungan untuk periode tertentu. Misalnya, lo ambil kredit rumah 20 tahun, asuransi ini bisa melindungi lo selama periode itu. Kalau misalnya ada yang nggak diinginkan terjadi, asuransi bakal bayar jumlah tertentu yang bisa digunakan buat melunasi kredit rumah. Ini bukan cuma soal uang, tapi juga tentang ketenangan pikiran buat keluarga lo. Memaksimalkan manfaat dari asuransi jiwa berjangka. Ini penting nih, terutama buat lo yang udah berkomitmen dengan pinjaman jangka panjang. Gue akan kasih tahu lo gimana caranya menyesuaikan jangka waktu asuransi dengan pinjaman lo. Salah satu hal yang bisa lo lakukan adalah menambahkan rider penyakit kritis atau kecelakaan. Ini bisa ngebantu banget kalau misalnya lo ngalamin situasi sulit kayak sakit parah atau kecelakaan. Gue nggak berharap hal itu terjadi, tapi lebih baik lo siap. Ini bisa jadi lapisan keamanan tambahan yang ngebantu keluarga lo kalau ada apa-apa. Terakhir, gue mau bahas perbandingan antara asuransi pinjaman rumah dan asuransi jiwa berjangka. Ini penting buat lo yang masih bingung milih mana yang lebih baik. Kedua jenis asuransi ini punya kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Asuransi pinjaman rumah itu fokusnya spesifik buat melindungi utang pinjaman rumah. Sedangkan asuransi jiwa berjangka lebih luas, menawarkan perlindungan finansial yang lebih komprehensif. Jadi lo harus pertimbangin baik-baik sesuai dengan kebutuhan dan situasi finansial lo. Oke, kita udah bahas banyak hal nih. Dari mulai peran asuransi jiwa berjangka dalam melindungi pinjaman rumah, sampai membandingkan asuransi pinjaman rumah dan asuransi jiwa berjangka. Semua informasi ini penting banget buat lo yang pengen memastikan rumah impian lo tetap aman. Nggak cuma sekarang, tapi juga untuk masa yang akan datang. Ingat, memilih asuransi itu bukan cuma soal menutupi risiko aja, tapi juga tentang mempersiapkan keluarga lo untuk masa depan. Jadi, pikirkan baik-baik dan pilih opsi yang paling sesuai buat lo dan keluarga. Terima kasih udah nonton video ini, guys. Semoga informasi yang gue share bermanfaat buat lo semua, terutama buat lo yang lagi nyiapin masa depan keluarga. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita, Psychology of Finance, buat dapetin lebih banyak insight tentang keuangan dan asuransi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe dan tetap bijak dalam mengelola keuangan ya. Bye.